marwah UI masih ada nggak menurut Ibu Susi? Sekarang orientasinya pada uang sih ya. Jadi masalah norma, moral, dan etika sudah menjadi secondary ya, menjadi hal-hal yang sekunder. Karena semua sekarang mengejar bagaimana memenuhi kebutuhan untuk membayar pegawai dan sebagainya. Jadi akhirnya menjadi lebih kapitalistik. Padahal sebetulnya kalau diberi kebebasan, seorang scholar atau scientist akan menemukan inovasi. Nah, inovasi itu menghasilkan dana seperti Prof. Habibie. Prof. Habibie mengarang sesuatu untuk kira-kira masuk dolarnya dari sini nih. Kita bikin CN berapa gitu ya. Tapi itu kan nggak terlaksana karena kita mempunyai rejim pada saat itu, berlangsung juga sampai sekarang, rejim yang tidak menghargai inovasi yang terjadi dalam universitas. Universitas dibuat agar menjadi penganut rezim lah, atau tidak menyuarakan suara-suara yang berbeda gitu. Karena yang suara yang mendukung mereka kan orang-orang statistik yang bikin survei-survei itu, dan juga buzzer-buzzer yang mendukung pemerintahan. Lalu kalau universitasnya tidak diberikan kebebasan untuk melakukan penelitian yang bisa dijual sebagai produk, bagaimana Anda bisa menghasilkan uang kecuali dengan mencium pantat penguasa gitulah. Jadi ini yang hilang dari dibungkamnya universitas, karena universitas itu penghasil hal-hal baru yang bisa dijual dalam market. Kalau kita mau berpikir kapitalistik ya itu. Tapi kalau dia sendiri takut-takut atau setiap melangkah harus mendapatkan restu dari rektor, dan kebanyakan rektor selama Prof. Ari Kunchoro, MOU itu tertunda. Dia tidak mau menandatangani karena itu bisa mempermalukan dia, kurang lebih gitulah. Jadi ada macam-macam kelompok yang ingin meloloskan beberapa perjanjian dengan UI juga terabaikan gitu. Tapi kan Bu, operasional UI 60% dari mahasiswa kan? Betul, betul. Jadi sebetulnya kita berhutang kepada mahasiswa, dan mahasiswa itu hanya menjadi sapi perah karena kebanyakan uang-uang mereka yang untuk operasional UI ditariknya ke sentral, ke pusat. Jadi departemen-departemen hanya dapat sebagian saja untuk mendidik mahasiswa, porsinya kecil sekali dan pertanggungjawabannya luar biasa. Mereka membuat RKAT, rancangan dari departemen, mereka membuat laporan tentang kegiatan dosen, mereka juga membuat rekap-rekap untuk rapat, dipotret, ditandatangani kalau makan dan sebagainya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat, saya lama di Universitas di Amerika, semua itu tugas universitas, bukan tugas departemen. Departemen adalah professors. Nah, professors itu harus hanya meneliti, mengajar, dan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Tapi karena dia sibuk dengan accountability yang harusnya dilakukan oleh universitas, itu nggak bisa. Mana ada sih profesor Amerika mau membuat RKAT, menandatangani, dipotret kalau rapat dan sebagainya. Ini benar-benar pembelengguan dari birokrasi untuk satu universitas yang bisa menghasilkan inovasi yang kuat. Seperti kita lihat di BRIN juga. BRIN juga mempunyai cara bekerja seperti birokrasi yang akhirnya juga menyepikan inovasi yang, apalagi sebelum diganti oleh Prof. Arief ini yang mantan rektor IPB, itu BRIN benar-benar dihabisi. Dan ternyata saya dengar dari murid saya yang bekerja di BRIN itu, ada upeti-upeti yang harus dibayarkan pada partai. Jadi ada uang-uang penelitian, uang apa itu harus store gitu loh. Jadi di sini kita hidup dalam serba predatory behavior, cuman alat yang untuk menghasilkan benda kapital untuk dijual itu tidak berfungsi.